Halo semuanya, selamat datang di Seven Story Tell a Story. Di sini aku akan menjelajahi berbagai kasus aneh dan tak terduga seperti kasusnya Alison Bota yang menjadi korban kejahatan seksual hingga ia hampir kehilangan nyawanya. Namun, meski leher sudah sudah ditikam beberapa kali, wanita ini berhasil selamat dari maut. Mau tahu cerita selengkapnya? Let's check it out. Alison Bota lahir pada tanggal 22 September 1967 di Port Elizabeth, Afrika Selatan. Orang tuanya bercerai saat ia berusia 10 tahun dan Bota menghabiskan sebagian besar masa kecilnya bersama ibu dan kakak laki-lakinya. Bota menjalani kehidupan yang cukup normal. Ia menjabat sebagai kepala sekolah di Collegiate High School for Girls di Port Elizabeth. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia menghabiskan beberapa tahun untuk berpergian, dan setelah kembali ke rumah, Bota mendapatkan pekerjaan sebagai pialang asuransi yang ia nikmati. Kejadiannya bermula saat setelah Bota menghabiskan waktu di pantai bersama teman-temannya, Bota membawa mereka kembali ke apartemennya untuk makan pizza dan bermain. Ketika sebagian besar teman-temannya pergi, Bota mengantar kembali ke apartemennya, tetapi dia tidak berhasil masuk. Namun, tiba-tiba ia merasakan hembusan udara hangat. Seorang pria dengan pisau telah membuka pintu pengemudi. "Minggir, atau aku akan membunuhmu," cakap pria itu. Karena ketakutan, Bota menuruti perkataan pria itu. Pria itu mengambil alih kendali mobil dan segera memacu mobilnya. "Saya tidak ingin menyakiti Anda. Saya hanya ingin menggunakan mobil selama 1 jam," kata pria yang mengenalkan dirinya sebagai Clinton. Clinton, yang nama aslinya adalah Frank Dutoit, kemudian pergi ke bagian lain Port Elizabeth untuk menjemput temannya, Terence Kruger. Dua orang tersebut sering juga dibilang dengan Ripper Rapids. Para pria itu kemudian membawa Alison Bota ke tempat terpencil dari kota tersebut. Nah, Bota yang membeku tahu sesuatu yang mengerikan akan terjadi kepadanya. Frank Dutoit dan Terence Kruger memberitahu Alison Bota bahwa mereka akan berhubungan dengannya. Nah, mereka bertanya apakah ia akan melawan mereka atau ia akan diam-diam saja. Jelas terjebak dan takut akan keselamatannya, Bota berkata tidak. Kedua pria itu yang memiliki riwayat kekerasan terhadap perempuan dan juga mencoba untuk membunuhnya. Pada awalnya, mereka mencoba untuk mencekiknya dan ia pun kehilangan kesadaran. Namun, pada akhirnya, Bota tetap bertahan hidup. Karena Bota tetap bertahan hidup, Dutoit dan Kruger melakukan tindakan brutal ke tingkat berikutnya. Mereka menikam Bota sedikitnya 30 kali di bagian perut. Bota kemudian mengingat bahwa Dutoit secara khusus ingin di bagian organ reproduksinya. Bayangin, di bagian reproduksinya. Namun, entah bagaimana, para penyerang tidak mengenai bagian-bagian tubuh tertentu tersebut. Ketika kaki Bota masih sedikit bergerak, Dutoit dan Kruger memutuskan bahwa pekerjaannya belum selesai. Mereka kemudian lehernya selama 16 kali. Yang dapat saya lihat hanyalah sebuah lengan bergerak di atas wajah saya, kiri dan kanan. Gerakannya mengeluarkan suara basah. Itu adalah suara daging saya yang diiris terbuka. Dia menggorok leher saya dengan pisau berulang-ulang dan berulang-ulang. Saat pria itu akhirnya mundur, Bota mendengar mereka mengagumi pekerjaannya. "Menurutmu dia sudah mati?" cakap salah satu temannya. Dan temannya pun menjawab, tidak ada yang bisa selamat dari kejadian itu. Ya namanya udah ditikam 30 kali ya dan lehernya juga udah digorok beberapa kali. Siapa juga yang bisa selamat dari itu? Tampaknya mereka berdua sudah merasa puas karena mereka telah membunuhnya. Nah, Dutoit dan Kruger pergi. Namun mereka berdua tidak tahu bahwa sebenarnya Bota masih bernapas. Berbaring sendirian di atas pasir dan pecahan kaca, Bota tahu dan ia berkata, "Setidaknya aku harus meninggalkan petunjuk tentang siapa yang melakukan ini kepadaku." Nah, ia memutuskan untuk menulis nama-nama pelakunya di atas tanah. Lalu di bawahnya ia menulis, "Aku cinta ibu." Bota menyadari bahwa ia mungkin memiliki kesempatan untuk hidup. Nah, dari kejauhan dia bisa melihat lampu depan mobil menyala di antara semak-semak. Kalau saja dia bisa keluar ke jalan, seseorang mungkin bisa menolongnya. Karena ia tahu ia mempunyai kesempatan untuk hidup,
Bota segera bergerak ke arah lampu depan. Ia menyadari betapa parahnya luka-lukanya saat ia bangkit berdiri. Kepalanya mulai jatuh ke belakang karena ia hampir dipenggal. Sementara itu, ia juga bisa merasakan sesuatu yang berlendir menonjol dari perutnya. Apa coba? Ususnya. Ususnya itu pada keluar dari perutnya. Nah, ia harus menggunakan satu tangan untuk menahan organ-organnya dan satu tangan lagi untuk menahan kepalanya. Saat saya berjuang maju, penglihatan saya kabur dan saya sempat jatuh beberapa kali. Nah, tetapi saya berhasil bangkit lagi hingga akhirnya mencapai jalan, kata Bota. Maaf ya guys, kita pindah tempat karena tadi sempat ada problem. Kita lanjut. Setelah Bota mencoba berjalan lebih jauh lagi, akhirnya dia ambruk di sepanjang garis putih. Bahkan dalam keadaan bingung, dia tahu bahwa ini adalah posisi terbaik untuk menarik perhatian pengendara. Untungnya, Bota tidak perlu menunggu waktu yang lama. Seorang mahasiswa kedokteran hewan muda yang bernama Tyan Eilert yang sedang mengunjungi Port Elizabeth untuk berlibur dari Johannesburg melihat Bota tergeletak di tengah jalan dan akhirnya ia pun berhenti. Ia menggunakan pelatihan dokter hewannya untuk memasukkan kembali tiroid Bota yang terekspos ke dalam tubuhnya. Nah, kemudian Eilert menelpon layanan darurat untuk meminta bantuan lebih. Alison Bota segera dilarikan ke rumah sakit, di mana para dokter terkejut dengan luka-lukanya yang sangat mengerikan. Seorang dokter, Alexander Angelov, kemudian mengatakan bahwa ia belum pernah melihat luka-luka yang separah ini selama 15 tahun berpraktik sebagai dokter. Bota hampir mati. Namun, karena ia segera dilarikan ke rumah sakit, ia pun berhasil bertahan hidup dan ia juga mengingat semua hal tentang para penyerangnya. Ia segera dapat mengenali mereka dari foto-foto polisi saat ia masih di rumah sakit. Hal ini menyebabkan penangkapan cepat para pemerkosa si pemberontak. Begitu sebutan mereka di media sosial. Franz du Toit dan Terence Kruger mengaku bersalah atas 8 dakwaan, termasuk penculikan, pemerkosaan, dan percobaan pembunuhan. Nah, mereka berdua dinyatakan bersalah dan jatuhi hukuman penjara seumur hidup pada bulan Agustus 1995. Namun, setelah menjalani hukuman 28 tahun, keduanya diberikan pembebasan bersyarat pada bulan Juli 2023 dan ditempatkan di bawah pengawasan. Alison Bota segera berkeliling dunia, menceritakan kisahnya di sedikitnya 35 negara. Itu bukan dikit ya, itu mah banyak, 35 negara. Sedangkan itu telah menempatkan saya di jalan ini, di mana saya dapat menjelajahi dunia dan membantu menginspirasi orang lain, cakap Bota. Pada tahun 1995, Bota memenangkan penghargaan Paul Harris dari Rotarian yang bergengsi untuk kategori keberanian yang melampaui batas dan penghargaan wanita pemberani dari majalah Femina. Nah, ia juga mendapatkan penghargaan sebagai warga negara tahun ini dari Port Elizabeth. Sejak saat itu, Bota telah menulis 2 buku. Pada tahun 2016, kisah hidupnya diangkat ke layar lebar film yang berjudul Alison. Nah, hingga kini ia masih dianggap sebagai salah satu pembicara motivasi paling inspiratif di dunia. Wah, keren banget ya. Nah, itu dia kasus yang sangat mengerikan dan juga mengenaskan. Yang tahu lebih detail, boleh komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi kamu agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.